Naura melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan Raymond. Dia tidak gentar sedikit pun walaupun ada Fea di situ. Langkahnya semakin berani saat Raymond menyambut kedatangannya dan memintanya untuk mendekat pada pria itu. Dia menahan senyum saat Raymond meminta Fea untuk keluar. Sekilas ia melihat ekspresi Fea yang seperti tidak terima. Fea tampak menahan amarah. Melihat hal itu, tentu saja membuat Naura menahan senyum penuh kemenangan dalam hati. Raymond tidak akan melihat ekspresi Fea karena Fea membelakanginya, sedangkan Naura melihat dengan jelas saat mereka berpapasan. Kilat mata Fea penuh dengan amarah dan dendam padanya. "Ada apa, sayang? Apa kamu merindukanku?" Raymond bertanya dengan senyum menggoda yang bisa menggetarkan hati. "Tidak kok. Ini, aku bawakan dokumen yang kamu minta." Naura menyerahkan dokumen yang ia bawa. Wanita itu berbicara santai pada Raymond. "Aku sedikit kecewa mendengarnya. Hanya itu saja. Apa kau tidak merindukanku? Padahal aku begitu merindukanmu." Raymond menarik Naura ke dalam dekapannya. "Tentu saja aku merindukanmu, Ray. Tapi ini kan di kantor, jadi kita harus bersikap profesional." Naura melepas pelukan Raymond. Wanita itu berkata dengan tegas. "Emangnya kenapa? Siapa yang akan melarang? Ini kan kantorku, jadi kita bisa bebas." Raymond merenggangkan pelukannya dan menatap Naura dengan intens. "Ya, memang. Tapi kan tetap saja." Naura ingin membantah, tapi belum selesai Naura berucap, bibirnya sudah dibungkam oleh Raymond. Tidak seperti biasanya, bukannya menolak, Naura malah menerima perlakuan Raymond. Naura tak tinggal diam, ia balas melumat bibir Raymond. Keduanya saling melepas rindu. Raymond tersenyum di sela-sela aktivitasnya. Ia tersenyum karena Naura sudah mulai bisa membalasnya. Wanita itu sudah cukup pintar mengimbanginya. "Ternyata wanitaku sudah cukup nakal, ya," gumam Raymond dalam hati. Raymond yang sudah diliputi gairah menggendong Naura tanpa melepas aktivitasnya. Ia menggendong Naura menuju sudut meja kerjanya dan menekan satu tombol di balik patung yang ada di sudut ruangan. Ceklek. Suara pintu yang terbuka mengejutkan Naura. Ia melepaskan diri dari Raymond dan sedikit menjauh dari sang kekasih. "Ini apa, Ray? Kok bisa ada pintu?" Naura tercengang saat dinding di ruangan Raymond berganti menjadi pintu. "Kamu lihat sendiri saja." Raymond membawa Naura ke dalam ruangan yang membuat Naura semakin tercengang. Raymond menurunkan Naura di atas kasur yang berukuran besar. Naura melihat sekeliling dengan takjub. Dia tidak menyangka di ruangan Raymond ada kamar seperti itu. Kamar itu dilengkapi dengan perabotan yang lumayan lengkap. Ada kasur berukuran king size, televisi besar, dan sofa untuk bersantai yang terletak di depan televisi. Ruangan itu juga dipenuhi oleh pernak-pernik yang sangat bagus dan ditata dengan indah. "Ini kamar yang biasa aku gunakan untuk beristirahat. Kalau sedang tidak mau diganggu, aku akan berdiam di sini," jelas Raymond pada sang kekasih. Suara Raymond yang menjelaskan membuat Naura kembali fokus ke arahnya. Wanita itu tampak serius mendengar penjelasan Raymond. "Apa kau sering membawa wanita ke sini?" Suara Naura terasa tercekat saat memikirkan itu. Ia bertanya dengan suara lirih. "Tentu saja tidak. Kamu adalah wanita pertama yang aku bawa ke sini. Bagas pun, yang sudah lama menjadi sekretarisku, tidak mengetahui kamar rahasia ini." Raymond mencoba menjelaskan, takut Naura salah paham padanya. Ia tak ingin kekasihnya berpikir yang tidak-tidak. "Benarkah?" Naura kembali bertanya sambil menyipitkan sedikit matanya, mencari kebenaran di setiap perkataan Raymond. "Iya, sayang. Percayalah padaku." Raymond kembali memeluk tubuh Naura, menariknya ke dalam dekapannya. Pria itu meyakinkan Naura dengan pelukannya. "Baiklah, aku percaya padamu, Ray. Jadi, jangan buat aku kecewa, ya." Naura membalas ucapan Raymond saat ia tidak menemukan kebohongan di setiap perkataan pria itu.
Ia juga menegaskan, memberi peringatan pada Raymond. Tentu saja, sayang. Aku akan buat kamu bahagia berada di sampingku. Kamu akan jadi wanita bahagia bersamaku. Raymond menatap lekat wajah Noura yang cantik. Mata mereka saling beradu pandang, menyiratkan rasa yang ada di dalam hati mereka. Raymond, di mana anak itu? Tiba-tiba, keduanya mendengar suara seseorang dari dalam ruangan Raymond yang sedang mencari Raymond. Sayang, ada yang mencarimu, ucap Noura pada sang kekasih. Biarkan saja, ucap Raymond lagi. Pria itu kembali melanjutkan aktivitasnya yang sempat terhenti karena kedatangan seseorang yang tak diundang itu. Raymond. Suara itu kembali terdengar hingga membuat Noura mendorong tubuh Raymond menjauh. Sayang, coba lihat dulu. Sepertinya ada hal penting, pinta Noura lagi. Ah, sial. Dedi ngapain sih ke sini? Suka banget ganggu kesenangan anaknya. Omel Raymond dalam hati. Pria itu tahu siapa yang sedang berkunjung itu. Itu adalah suara dadinya. Kamu tunggu sebentar, ya. Akhirnya, Raymond memutuskan untuk keluar menemui dadinya itu. Pria itu keluar dari kamar rahasia, tapi saat di ruangan, ia tak melihat siapapun lagi di sana. Sepertinya sang Dedi sudah pergi keluar. Siapa, Ray? Noura ikut keluar karena penasaran dengan tamu Raymond itu. Gak ada siapa-siapa. Ayo, kita lanjutkan lagi, ajak Raymond dengan senyum nakalnya. Gak mau aku mau kembali ke ruangan saja, tolak Noura. Kamu sudah mau kembali, sayang? Secepat itukah? Aku kan masih rindu, ujar Raymond dengan ekspresi kecewa. Iya, nggak enak kalau terlalu lama di sini. Nanti ada gosip yang bukan-bukan lagi, seloroh Noura. Ia merasa tak enak jika terlalu lama di dalam ruangan Raymond, walaupun ia sekretaris, tetap saja ia tak enak. Gosip bukan-bukan dari mana? Palingan juga kenyataan yang beredar. Lagian, biar saja orang berkata apa, toh kita memang sepasang kekasih, ujar Raymond lagi dengan cuek. Itu sih kamu, aku nggak mau jadi bahan gosip dan perbincangan banyak orang, tolak Noura, tak setuju. Udah ya, aku mau kembali. Noura berlalu pergi, meninggalkan Raymond yang tampak tak ingin melepaskannya. Pria itu hanya bisa menatap kepergian Noura dengan wajah kecewa. Ricardo keluar dari ruangan Raymond saat tidak menemukan putranya di sana. Ruangan sekretaris Raymond juga kosong, tak ada yang berjaga di sana. Panggilan teleponnya juga tak diangkat oleh putra sulungnya itu. Pria itu sengaja datang ke kantor Raymond. Tadinya, ia ingin menunggu Raymond datang mengunjungi ia dan istrinya, tapi ia berubah pikiran. Pria itu turun tangan sendiri mendatangi Raymond untuk meminta putranya itu pulang atau main ke rumah. Bagas mana? Ricardo menanyakan Bagas pada seorang karyawan yang tak sengaja berpapasan dengannya. Pak Bagas kan pergi ke Singapura, Pak, jawab karyawan itu dengan sopan. Sepertinya ia tahu sedang berbicara dengan siapa. Ke Singapura. Pantas saja ruangannya kosong, gumam Ricardo lagi. Terima kasih informasinya, ucap Ricardo pada karyawan itu. Bapak mau bertemu dengan Pak Raymond, ya? Tanya karyawan itu lagi saat melihat wajah bingung Ricardo. Iya, tapi ia tak ada di ruangan. Tadinya aku mau tanya sama Bagas kemana perginya anak itu, ucap Ricardo lagi. Kenapa Bapak tidak bertanya dengan Bu Noura saja? Seloroh karyawan itu lagi. Noura? Noura siapa? Tanya Ricardo heran. Nama itu terdengar asing di telinganya. Bu Noura, sekretaris sementara Pak Raymond, pengganti Pak Bagas selama di Singapura. Bapak bisa tanya di mana Pak Raymond padanya, jawab karyawan itu menjelaskan. Ricardo manggut-manggut mendengar penjelasan salah satu karyawan Raymond itu. Terima kasih atas informasinya. Sekarang, kamu bisa pergi lanjutkan pekerjaanmu, ujar Ricardo. Noura. Ricardo bergumam kecil menyebut nama Noura.
Pria itu merasa aneh karena tidak biasanya putranya mengambil sekretaris seorang wanita. Tak ingin ambil pusing, Ricardo akhirnya kembali mencoba menghubungi Raymond. Kali ini, panggilan Ricardo langsung diangkat oleh Raymond. "Halo, Dad," suara Raymond terdengar di seberang telepon. "Halo, Ray. Kamu di mana, Nak?" "Daddy ada di kantormu sekarang," ujar Ricardo pada putranya itu. "Aku ada di kantor kok, Dad." "Daddy ke ruangan aku aja," ucap Raymond lagi. "Di ruangan? Tadi Daddy ke sana, tidak ada orang sama sekali," ujar Ricardo merasa heran. "Ada kok, Dad. Aku sama sekali tak kemana-mana kok," jawab Raymond sambil menahan suara tawanya. "Ya sudah, Daddy ke sana." Ricardo kembali ke ruangan Raymond. Pria itu berjalan dengan cukup cepat. Sesampai di depan ruangan Raymond, pria itu mulai mendorong handle pintu ruang kerja Raymond. Setelah itu, ia melangkah masuk. "Kamu dari mana?" "Tadi Daddy ke sini, tak ada kamu di sini," ujar Ricardo lagi sambil melangkah mendekat pada putranya itu. "Ada kok, Dad. Aku tadi di toilet," jawab Raymond dengan seutas senyum tipis. Ricardo tak bertanya lagi. Pria itu mendudukkan diri di sofa yang ada dalam ruangan Raymond. "Daddy kok tiba-tiba ke sini?" tanya Raymond merasa heran. Tidak biasanya sang Daddy mengunjungi kantornya seperti itu. "Kenapa, emangnya? Tidak boleh Daddy ke sini?" tanya Ricardo lagi. "Bukan gitu, Dad. Aneh saja lihat Daddy ke sini tanpa memberitahu aku sebelumnya," ujar Raymond. "Daddy sengaja datang untuk mengingatmu. Kamu masih punya Daddy dan Mommy yang selalu menunggu kunjungan putranya," sindir Ricardo secara halus. "Hahaha, iya, Dad. Weekend nanti aku pulang," ucap Raymond menanggapi perkataan dadinya itu. "Baguslah jika kamu masih ingat pulang," ujar Ricardo lagi. "Oh ya, Ray, katanya Bagas ke Singapura dan kamu punya sekretaris baru, ya?" Ricardo yang tadi penasaran langsung menanyakan kebenaran itu pada Raymond. "Tumben kamu mau sekretaris perempuan," sambung Ricardo lagi. Uhuk. Raymond yang sedang meneguk kopi tiba-tiba tersedak mendengar pertanyaan dadinya itu. "Dari mana Daddy tahu, ya?" gumam Raymond dalam hati. "Kamu kenapa, Ray? Kamu baik-baik saja, kan?" tanya Ricardo khawatir. "Nggak apa-apa kok, Dad. Kopinya sedikit kemanisan," jawab Raymond mencari alasan. "Jadi benar kamu punya sekretaris perempuan?" tanya Ricardo lagi. Iya, Dad. Hanya untuk sementara waktu kok," jawab Raymond singkat. Ricardo memperhatikan ekspresi Raymond. Ia tahu kalau putranya sedang menyembunyikan sesuatu. Ada hal yang sengaja ditutupi oleh putranya itu. "Oh, begitu. Tadi Daddy ke ruangannya, tapi tak ada orang." Daddy jadi penasaran, "Wanita seperti apa yang kamu jadikan sekretaris itu?" ucap Ricardo dengan rasa penasaran. Ricardo berdiri dari duduknya. Melihat itu, Raymond jadi penasaran. "Daddy sudah mau pergi?" tanya Raymond. "Daddy mau lihat sekretaris kamu yang baru itu," ucap Ricardo sambil melangkah pergi keluar dari ruangan Raymond. Pria itu berniat kembali ke ruangan Naura. "Dad, buat apa, Dad?" "Dad, Daddy, tunggu dulu," Raymond memanggil sambil mengejar langkah dadinya itu. Ricardo tak menghiraukan panggilan Raymond. Pria itu terus melangkah hingga sampai di depan ruangan Naura. Ia sudah memegang handle pintu, tapi tiba-tiba, dert, suara handphone yang bergetar membuat Ricardo melepas handle pintu itu. Pria itu memilih untuk segera mengangkat panggilan teleponnya. "Halo." Ricardo menjawab panggilan telepon dari bawahannya itu. "Halo, Pak. Bapak di mana?" "Pak Broto sudah menunggu Bapak di sini," bawahan Ricardo menyampaikan informasi pada atasannya itu. "Ya ampun, aku sampai lupa," ujar Ricardo saat baru mengingat janjinya bertemu dengan klien yang cukup penting bagi perusahaannya.
Aku akan segera ke sana, ujar Ricardo sebelum menutup sambungan telepon itu. Dedi sudah mau pergi? Tanya Raymond pada dadinya itu. Iya, jawab Ricardo. Baguslah, ucap Raymond merasa lega. Melihat ekspresi Raymond semakin membuat Ricardo jadi penasaran. Pria itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk langsung pergi dan ceklek. Tanpa aba-aba, Ricardo berhasil membuka pintu ruang sekretaris Raymond itu. Raymond yang melihat itu hanya bisa ternganga tanpa kata. Bukan karena ia tak mau Naura bertemu dengan dadinya, tapi ia sedang mencari waktu yang tepat untuk mengenalkan wanita itu. Ia masih memantapkan hatinya terlebih dahulu. Tak ada orang. Mana wanita itu? Ujar Ricardo setelah mengitari seluruh penjuru ruangan dengan matanya. Mendengar perkataan Ricardo membuat Raymond menoleh ke dalam ruangan Naura. Dadinya itu benar, tak ada siapa-siapa di sana. Naura kemana? Ya. Gumam Raymond dalam hati. Ya sudah, Dedi pergi dulu. Sudah ditunggu soalnya. Ingat, kali ini jangan ingkar janji. Mom sudah merindukanmu, ujar Ricardo berpesan pada Raymond sebelum pergi. Iya, Dad, siap. Ucap Raymond sambil memberi hormat pada Ricardo. Pria itu seperti seorang prajurit yang menerima perintah komandannya. Ricardo akhirnya pergi meninggalkan kantor anaknya itu. Walaupun dengan sedikit rasa kecewa karena tidak berhasil bertemu dengan sekretaris baru putranya, Ricardo tampak yakin jika perubahan Raymond pasti berkaitan dengan wanita yang menjadi sekretaris sementara itu. Apapun itu, Ricardo bersyukur putranya bisa berubah. Kamu ngapain di sini? Tiba-tiba, Naura datang mengejutkan Raymond yang sedang melihat kepergian dadinya. Sayang, kamu dari mana saja? Tadi di ruangan tidak ada, bukannya menjawab, Raymond malah bertanya balik. Aku abis beli ini, ngantuk soalnya, jawab Naura sambil memperlihatkan kopi latte yang ada di tangannya. Oh, pantas saja, ucap Raymond beroh-ria. Ada apa, memangnya? Kamu butuh sesuatu? Tanya Naura. Tidak kok, ayo masuk. Raymond menarik Naura masuk ke ruangan wanita itu. Ia memilih untuk mengobrol bersama Naura daripada balik ke ruangannya.